Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elni Alianti dengan nomor NIM 2008929. Akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Belajar Daring untuk Anak SD, Solusi atau Pelarian. Adanya virus COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu di dalam dunia pendidikan, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, karena adanya penyebaran virus COVID-19 ini semakin meningkat, maka sistem pendidikan menerapkan kebijakan yaitu belajar daring atau belajar online. Sistem belajar daring ini bukanlah suatu sistem yang baru, melainkan telah ada dengan seiringnya perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Nah, maka dari itu sistem pendidikan menganjurkan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi, yaitu melalui media digital, menggunakan handphone, komputer, dan yang lainnya. Nah, lalu di era revolusi industri 4.0 ini, kemampuan guru bukan hanya di kehidupan nyata, tetapi dapat dikembangkan di dunia maya. Memang benar, karena kan di sini zaman semakin canggih, teknologi semakin canggih, dunia pendidikan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi gitu ya. Maka kemampuan guru pun harus meningkat, harus sejalan dengan perkembangan teknologi. Contohnya saja di masa pandemi ini, dunia pendidikan menganjurkan untuk menggunakan teknologi, maka dari itu harus bisa menguasai di dalam kehidupan dunia maya alias teknologi ini. Nah, lalu kebanyakan anak SD di pedesaan sistem pembelajarannya ini melalui aplikasi WhatsApp. Karena kan di masa pandemi ini belajar tatap muka diberhentikan ya. Di sini menjadi belajar tatap maya, itu menggunakan aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini mudah dijangkau oleh semua kalangan, baik itu guru yang telah berusia maupun guru yang masih muda gitu, dan juga mudah dijangkau oleh anak-anak gitu ya. Aplikasi WhatsApp ini tidak memakan banyak kuota gitu ya, jadi semua kalangan banyak menggunakan aplikasi ini. Dengan begitu guru menggunakan aplikasi WhatsApp, mengirim tugas-tugasnya melalui WhatsApp, dan panduan materinya perantaranya yaitu melalui buku paket atau LKS yang telah diberikan guru kepada anak-anaknya. Nah, ada permasalahan anak SD di pedesaan di saat belajar daring ini, di saat masa pandemi ini, yaitu yang pertama masalah ekonomi. Memang betul, karena kan pekerjaan orang tua anak-anak di sini pekerjaannya seadanya gitu ya, gajinya pun, penghasilannya pun seadanya gitu. Jadi sedikit yang mampu bisa membelikan handphone kepada anak-anaknya untuk belajar gitu ya. Nah, di sini kan belajar daring harus menggunakan handphone gitu ya. Handphonenya juga tidak punya karena kan masalah ekonominya gitu. Nah, maka dari itu anak-anak di pedesaan kebanyakan memiliki permasalahan dalam perekonomian. Nah, tetapi anak-anak di pedesaan ini berinisiatif gitu ya, bergabung dengan anak yang memiliki handphone gitu. Nah, lalu yang kedua, keterbatasan kemampuan teknologi, baik itu untuk gurunya maupun untuk anaknya. Gurunya mungkin yang telah berusia gitu ya, yang telah lanjut usia, karena kan mereka hidupnya di masa zaman sebelum teknologi belum berkembang gitu ya, jadi kemampuan menguasai teknologinya pun kurang gitu.
Apalagi kan kalau misalkan belajar di masa tua gitu suka sulit ya, sedikit sulit gitu ya. Nah, maka dari itu kemampuan guru untuk menguasai teknologi ini tidak begitu mahir gitu, ataupun kemampuan anak untuk menggunakan teknologi, misalkan karena orang tua mereka yang kurang menguasai teknologi sehingga anak-anak pun tidak memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi karena tidak ada yang mengajarkannya gitu. Nah, lalu yang ketiga yaitu kurangnya dukungan orang tua. Ya, seperti tadi, karena kan orang tuanya yang telah berusia, maka untuk mengajarkan anak-anaknya pun sedikit sulit gitu ya. Merekanya pun belum bisa menguasai teknologi, apalagi mengajarkannya gitu. Jadi sedikit dukungan dari orang tua mereka, malah yang ada yaitu pusing gitu ya, bingung untuk mengajarkan anak gitu. Jadi si anak pun untuk menggunakan handphone di sini jadi disalahgunakan gitu ya, jadi malah kecanduan. Nah, lalu untuk solusi ya, dapat dikatakan solusi jika pihak sekolah memberikan skill atau materi. Nah, jadi si guru dapat memberikan materi gitu ya. Di sini kan hanya melalui WhatsApp, jadi ya sedikit materi yang disampaikan gitu. Nah, terus yang kedua yaitu fasilitas atau kuota. Nah, untuk membelinya pun sedikit terhambat gitu ya, karena kan penghasilan mereka yang sedikit gitu. Terus yang ketiga yaitu teratasi oleh aplikasi di handphone. Ya, yang tadi teratasi oleh aplikasi WhatsApp gitu ya, karena mudah dijangkau. Terus dapat dikatakan pelarian jika proses belajar daring di sini untuk mereka anak-anak SD di pedesaan kebingungan gitu ya, karena kan sesuai tadi faktor-faktor permasalahan yang telah dijelaskan, dapat mengalami gangguan dalam dunia pendidikan gitu ya, dalam belajar gitu. Jadi dapat dikatakan pelarian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.